Pak Markum pergi ke sekolah. Ke sekolahnya pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libas-sholihin wa tazawwadu bihi bi ta'illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah. Jeruk Bali, buah duren. Belinya di Jalan Abimanyu. Kembali dengan Ustadz yang keren dan unyu-unyu. Pemirsa RCTV, Laka Padane, Jami'ar rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang paling mulia dalam acara Mutiara Kalbu. Pemirsa RCTV, Jami'ar rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita menginginkan kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jelas kita manusia menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah. Nih bagi sang suami, kalau menginginkan kebahagiaan ada tuh. Mau tahu, kira-kira mau tahu aja apa mau tahu banget? Tentunya mau tahu aja Pak Ustadz. It's okay, nggak jadi masalah. Kebahagiaan suami itu ada 4 perkara. Yang pertama, kebahagiaan sang suami itu yaitu adalah yang pertama cenderung pada istri yang solihah. Insya Allah kalau yang namanya suami itu adalah surga abadi milik istri. Yang namanya istri, istana tempat istirahat suami. Yang namanya anak akibat nakalnya bapak. Enggak, suami. Suami ini surga abadi milik istri. Dan yang namanya istri itu istana tempat istirahat suami. Lah kalau misalkan menginginkan kebahagiaan dunia, sang suami itu tentunya memiliki dong, kepingin mempunyai istri yang solihah. Insya Allah boleh pilih cantik, boleh pilih keturunan yang baik, boleh kaya dia, tapi yang paling penting keimanan seorang istri. Insya Allah akan jadikan istri yang solihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, kebahagiaan yang mendukung daripada sang suami ini bahagia. Kira-kira apa ada? Kira-kira apa aja itu? Yang kedua ini adalah awaladuhu abror, yaitu apa? Anak yang patuh, anak yang solih, anak yang taat, yang gak suka ngeboat, anak yang solih, bukan yang salah. Itu dambaan seorang orang tua sebagai ayah. Sudah istrinya cantik, solihah, anaknya patuh-patuh, anaknya solihah, luar biasa itu kepengenan semua. Pendukung kebahagiaan sang suami letaknya yang peringkat pertama adalah istri solihah. Pemirsa RCTV Laka Padane, Jami'ar rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang solihah, anak yang solihah itu pendukung sang suami, pendukung seorang ayah, pendukung seorang orang tua, sehingga akan merasakan kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Makan tape rasa pandane, pemirsa RCTV,
laka padane jami'ar rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sa'adah, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi sang suami atau seorang ayah. Insya Allah kehidupan kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan akan dicapai oleh yang namanya ayah atau namanya sang suami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Bahagia dunia dapat, bahagia akhirat dapat, insyaallah diselamatkan dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya suami singkatan surga abadi milik istri. Yang namanya istri istana tempat istirahat suami. Oleh karena itu dua inilah yang akan mendukung kebahagiaan sang suami, kebahagiaan seorang ayah, yaitu istri solihah. Yang keduanya, anak yang solihah, anak yang patuh, anak yang taat, anak yang solihah. Insya Allah kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Mau lanjut? Mau lanjut? Mau lanjut? Ikan cucut digendong ikan cucut digendong nini. Kalau pengen lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Jeruk Bali, buah duren, belinya di Jalan Abimanyu. Kembali dengan Ustadz yang keren dan unyu-unyu. Pemirsa RCTV, lakapadane jami'ar rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sang suami. Kebahagiaan sang suami itu didukung dengan yang ketiga ini adalah wakholatuhu, yaitu bergaul, wakholatuhu solih, yaitu bergaul dengan orang-orang yang solih. Insya Allah kalau kita bergaul dengan orang-orang yang solih, termasuk kita akan mengobati hati kita. Obat hati itu salah satunya adalah berkumpul dengan orang yang solih. Kalau sang suami berteman dengan orang-orang yang solih, insya Allah akan mengaruh kepada diri pribadinya sang suami. Insya Allah akan menjadi surga abadi milik istri. Obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang solih. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Alhamdulillah. Ketika sang suami bergaulnya dengan orang-orang yang solih, insya Allah akan membentuk kepribadian yang solih juga. Dan yang terakhir adalah ketika sang suami itu mempunyai nafkah di dalam negeri sendiri. Nggak jauh-jauh. Karena apa? Kalau mencari nafkah di luar kota sana, sampai menjadi TKI atau menjadi TKW, itu kan bikin fitnah. Hati gundah gulana sebagai seorang istri. Lah kenapa ya di sana ngapainnya ayang babesnya? Kenapa ya di sana ngapainnya papskinya? Wah, mungkin kan menjadi fitnah, bikin gundah gulana sang istri. Oleh karena itu, sang suami kalau pengen bahagia itu adalah mencari rizkinya di dalam negeri. Yaitu warizqahu fi baladi, yaitu mencari rezekinya di dalam negeri sendiri, nggak usah jauh-jauh. Sehingga apa? Akan kepantau, akan diawasi, akan mengawasi anak-anak mereka, akan mengawasi istri-istri juga, istri mereka juga. Ya insya Allah mudah-mudahan ini tidak ada fitnah. Pemirsa RCTV Jami'ar Rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 perkara inilah arba'un minal sa'adah mar'i, yaitu
ada 4 perkara yang membuat bahagia suami. Yang pertama adalah wazaudatahu solihah, yaitu pasangan hidup atau istri yang solihah. Insya Allah dengan istri yang solihah, perasaan suami ini akan menjadi adem. Insya Allah, alhamdulillah. Yang kedua adalah waladuhu abror, yaitu ketika anak-anaknya yang menjadi orang-orang yang patuh. Insya Allah, anak-anak yang menjadi taat, bukan anak-anak yang suka ngeboat. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu, yang ketiga bisa dijadikan juga adalah bergaul sang suami ini atau tetangga-tetangganya, termasuk orang-orang yang solih-solihah, insya Allah akan menjadi obat hati tersendiri. Dan yang keempat adalah mencari rizkinya, mencari nafkahnya itu ada di dalam negeri sendiri. Bukankah umat Nabi Muhammad itu adalah orang yang selalu bekerja keras, bukan generasi yang santai? Karena ku selau, sungguh selau, tetap selau, sangat selau, santai, santai. Bukan seperti itu. Umat Nabi Muhammad bekerja keras, cerdas, insya Allah bergas. Kata orang Cirebon, nake beras. Insya Allah itu termasuk yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bukan orang yang woles-woles, generasi santai yang hanya ada di pantai, generasi slow yang hanya ada di pulau, generasi panik yang hanya ada di klinik. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, wabtaghuna fadlan minallah, selalu mencari karunia Allah, waridwana, dan seluruh ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Rada Cirebon Televisi, langkah padane jami'ar rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 pendukung inilah yang akan menjadi faktor kebahagiaan sang suami, atau bisa kebalikan menjadi faktor kebahagiaan sang istri, di mana pasangan-pasangan mereka itu adalah yang solih-solihah, di mana anak-anak mereka adalah anak-anak yang patuh, solih-solihah, dan di mana bergaulnya, berkumpul dengan orang-orang yang solih. Dan yang terakhir, mencari rezekinya itu ada di dalam negeri sendiri. Mudah-mudahan itu adalah faktor pendukung kebahagiaan dunia akhirat bagi sang suami atau istri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Alhamdulillah. Makan tape rasa pandane. Pemirsa RCTV, langkah pandane jami'ar rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam acara Mutiara Kalbu yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, dan insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah, dan insya Allah disyafati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 perkara ini insya Allah akan mendukung kebahagiaan sang suami. 4 perkara ini yang akan mendukung kebahagiaan akhirat sang suami. Istri yang soliha, anak-anak yang solih-soliha, berkumpul dengan orang solih-soliha, dan mencari nafkahnya ini tidak jauh-jauh, yaitu di dalam negeri sendiri. Ini merupakan 4 perkara yang akan mendukung kebahagiaan dunia dan akhirat sang suami ataupun istri. Pemirsa RCTV jami'ar rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita ini tentu dong menginginkan kehidupan yang bahagia, jelas itu pasti. Ketika orang Cirebon mengatakan doa sapu jagat ini, yang dikenal dengan sapu jagat, artinya menyapu bersih dunia ini dengan 3 doa, dengan 1 doa, yaitu dengan 3 doa yang diungkapkan oleh para hambanya, yaitu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan diselamatkan dari azab neraka. Inilah 3 perkara inilah. Tentu dari 3 perkara ini kita masih hidup di dunia,
menginginkan hidup yang bahagia, terutama dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukankah menuju ke atas itu adalah yang paling kecil adalah keluarga, sehingga yuk kita berkumpul membenahi keluarga kita, yaitu dengan satu, yaitu cari istri yang solihah. Boleh cantik, boleh kaya, silahkan, turunannya yang bagus, itu oke. Tapi kata Rasulullah, itu semua yang paling dipilih adalah keimanan seorang manusia. Menginginkan dunia bahagia, menginginkan kebahagiaan dunia, cari untuk yang laki-laki cari istri yang solehah. Untuk yang perempuannya juga cari suami yang solih. Pemirsa RCTV Jami'ah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin belum tahu ya, ketika suami istri solihah bertengkar, mungkin ada saja yang bertengkar. Contohnya begini Ustadz, gimana? Ketika bertengkar, tang ding deng, ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini ketika sang suami solihah dengan istri yang solihah ketika ribut, tapi dia punya iman yang sangat tinggi. Hai ayang beb, kita berhenti dulu, ada suara azan. Kita sholat dulu yuk. Oke, my baby honey. Wah, itu sangat mesra sekali. Ketika menjalankan sholat isya misalkan, kan suaranya dijaharkan itu. Biasanya kalau nggak lagi bertengkar, ngucapin aminnya itu enak banget. Tapi ketika lagi ya ceritanya kan lagi bertengkar tuh. Tapi ini suami istri yang solihah tuh. Ketika sang suami menjadi imam, waladhdallin, biasanya kan belakangnya enak ngucapinnya karena lagi nggak ngambek, biasanya amin. Nah sekarang lagi bertengkar ceritanya, waladhdallin, amin. Nggak enak banget. Ya udah, nggak jadi masalah. Yang penting istri solihah, anak-anak yang patuh, anak-anak yang solihah, anak yang baik, anak yang taat, bukan tukang obat, bukan seneng ngeboat. Anak yang soleh, bukan anak yang salah. Kemudian lingkungannya bergaulnya itu dengan orang-orang yang soleh. Kata Rasulullah, asyariku fi syarrun, bersarikat berkumpul dengan orang-orang yang jahat, walaupun dia tidak jahat, tapi lama-kelamaan berkumpul dengan orang jahat akan menjadi jamaah kejahatan. Oleh karena itu pengaruh, pergaulan juga pengaruh. Pengen bahagia dunia plus akhirat juga, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang keempat, wahai suami, para suami yang diidamankan istri, yuk cari nafkahnya dalam negeri sendiri, gak usah jauh-jauh, gak usah kemana-mana, sekaligus bisa menafkahi seorang istri, bisa memantau, berkasih sayang dengan anak-anaknya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Jadi dari kehidupan kebahagiaan dunia ini, sang suami ini mencakup ketika sang suami ingin berbahagia, pilih cari istri yang solihah. Kemudian faktor pendukung lainnya adalah anak-anak yang solihah. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang solihah juga. Dan yang keempat, sekali lagi adalah mencari nafkahnya di dalam negeri sendiri. Insya Allah berkah dan aman. Pemirsa Jami'ah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan sepat, ikan patin. Mumpung ada sempat, saya Iskandar Alibnu Ustadz Unyu, mohon maaf lahir batin. Ada petek dimakan po ije, kalau ada saleh-saleh kate, mohon maafin aje. Matur suwun sangat. Thank you very much, thank you very well. Jazakumullah bikhair. Bahid syukriya. Walafumikum akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.